balik lagi nih bareng aku Casey Farah dan aku Aulia Zahra di acara Biskop aja, bincang seru komunitas belajar Jakarta. Gimana nih sobat pintar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di siang hari ini Biskop aja mengangkat tema yaitu kreativitas di era digitalisasi. Kayaknya zaman sekarang tuh digitalisasi udah sesuatu yang melekat banget gak sih di Gen Z. Digitalisasi pasti mikirnya langsung HP. Nah, ya gak sih? Benar. Kita kedatangan bintang tamu yang keren banget nih dari SMP Negeri 198 Jakarta. Selamat datang Kakak. Halo. Mungkin kita udah tahu ya yang mana Kak Endika, mana Kak Farisha, tapi mungkin sobat pintar yang ada di rumah masih belum kenal nih. Benar. Boleh gak sih Kak dijelasin sedikit biodata Kakak kalau sobat pintar yang ada di rumah? Boleh. Halo, perkenalkan aku Endika Rahman Saputra, biasa dipanggil Endika. Aku sebagai ketua OSIS di SMP Negeri 198 Jakarta. Oh, halo Kakak. Halo, perkenalkan nama aku Farisha Mediana Putri, bisa dipanggil Farisha. Aku sebagai wakil ketua OSIS di SMP Negeri 198 Jakarta dan juga sebagai tim majalah digital di sekolah kami. Keren banget nih. Kebetulan ketua sama wakilnya ya. Iya, sama-sama keren banget gitu. Tadi aku dengar Kak Farisha itu tim dari majalah digital. Betul. Wah, aku baru denger nih yang namanya majalah digital. Aku juga baru dengar. Iya kan? Kayaknya kita harus cari tahu nggak sih? Cari tahu apa sih majalah digital, Kak? Boleh dijelasin? Mumpung ada sepuhnya ya. Benar dong. Mumpung ya, mumpung. Kita tanya. Dari ilmu yang aku dapet ya, majalah digital tuh adalah suatu majalah biasa. Biasanya kan kalau misal kalian lihat di luar sana majalah dalam bentuk hard copy ya, kayak gini contohnya nih, seperti buku gitu. Berbeda dengan majalah digital ini memang sebuah majalah tapi kita dalam bentuk online gitu, dalam bentuk digital, dalam bentuk gawai ya. Jadi kalau misalnya kita ngebuka-buka ngebalik-balik nih pakai tangan gitu, dalam bentuk hard copy. Kalau di digital beda lagi gitu. Kita tinggal slide-slide aja gitu di HP, bisa di HP, bisa di laptop, lebih gampang juga gitu. Kalau buku, hilang bisa hilang, basah. Benar gitu. Benar. Tapi kan beda urusan kalau misalnya HP yang rusak HP yang ya. Baru lagi cari dokumen itu lagi. Tapi kan kalau misalnya digital kan jatuhnya dia lebih abadi juga ya, kan di abadi, HP betul, gitu. di HP. Nah, aku mau nanya nih, untuk ide-ide, pasti kan suatu apapun membuat nih, majalah lah apapun itu, pasti selalu ada ide-ide nih. Aku mau nanya nih, apa sih ide awal untuk membuat majalah digital ini? Sebenarnya ide awalnya ini majalah digital ini adalah program sekolah. Nah, dan kebetulan kepala sekolah di SMP Negeri 198 Jakarta ini seorang penulis. Beliau sangat gemar di bidang literasi gitu. Jadi nggak jarang juga beliau meliriskan buku-buku ya, buku-buku yang memang beliau tulis sendiri gitu. Keren sekali. Jadi sangat mendukung. Betul beliau. Masya Allah. Beliau sangat mendukung anak muridnya yang sangat suka menulis dan membaca khususnya gitu. Sangat-sangat support. Oke. Tadi kan udah ditanyain tuh, ya kan ide awalnya. Sekarang aku mau nanya nih sama Kak Farisha. Apa sih peran OSIS nih yang peran OSIS dalam dalam program ini itu apa sih perannya? Mungkin mereka membantu apa gitu. Oke. Kita anggota OSIS memang tidak semua berpartisipasi ya, hanya beberapa saja yang dipilih. Tapi kita masing-masing pasti punya tugasnya sendiri. Karena dalam majalah nggak cuman cerpen aja, nggak cuma puisi aja. Kita punya tugas masing-masing lah gitu. Jadi setiap satu orang ada tugas masing-masingnya gitu. Intinya kita juga ikut berpartisipasi dong dalam majalah ini gitu. Kita saling merangkul aja sih gitu, saling bekerja sama. Terus saling mengingatkan juga, misal kalau ada yang kurang-kurang atau ada yang salah, kita bisa mengingatkan satu sama lain. Saling membantu. Benar, saling membantu. Gotong royong ya. Ini aku mau nanya nih, kan pasti tantangan tuh selalu ada ya, apapun itu tantangan selalu ada, tapi dan harus dihadapi gitu ya. Benar. Nah, aku mau nanya nih, tantangan terbesar apa sih yang Kakak hadapi untuk memulai proyek ini? Indika boleh? Mungkin tantangan terbesar aku itu ada tugas, mungkin ada tugas dari sekolah jadi tugas mungkin dari ya, sekolah. bentrok Lalu gitu. kadang udah dapet idenya terus lupa. Jadi harus mulai Jadi lagi harus dari mulai awal. ulang lagi. Ya mungkin itu aja tantangan. Bener banget sih. Kayaknya tuh
kita semua pernah melalui. Iya, Kadang tuh ngechat benar. aja baru ngetik, tadi Kan mau ngetik apa apa ya, ya? gitu. Benar. Bener banget. Temen-temen mau pikun Tapi- ya. Ada nggak sih Kak cara untuk menanggulanginya kalau memang sekarang sudah ada gitu? Misalnya kayak suka lupa nih, mungkin ada misalnya sekarang kakak nyatet gitu. Oh, kita paling inget-inget lagi gitu ya. Misalnya misalnya kita mau list apa nih temanya, kita inget-inget lagi gitu. Tadi mau apa ya, kira-kira mau yang dikumpas tuntas tuh apa gitu. Kita pikir-pikir lagi gitu sih. Kalaupun emang nggak ketemu ya udah gitu loh. Aduh, otak aku kayak cuma 1 GB Tinggal 1 GB. Udah penuh. Bener, bentar-bentar udah penuh. Benar. Tapi kan sesungguhnya tuh semua masalah tuh pasti ada Iya, hikmahnya pasti. gitu kan. Belajar dari Benar. kesalahan ya pastinya. Heeh. Sekarang aku mau tahu nih dari Kak Indika boleh, dari Kak Farisya boleh. Gimana sebenarnya gimana ya? Bagaimana sih proses kerjasama secara kreatif ya dari OSIS sama dari tim majalah digitalnya itu gimana sih Kak? Untuk proses kerjasamanya pasti kita saling berkoordinasi satu sama lain ya. Jadi kita tuh punya tim, namanya tim redaksi ya. Untuk tim inti lah dari majalah ini. Memang waktu itu yang menentukan itu saat itu adalah pelindung, yaitu which is kepala sekolah kami. Terus juga ada pembina kami, ya itu Pak Yawan ya. Itu ada guru kami juga di 198. Kita membentuk tim redaksi di mana di situ terdapat 3 reporter dan 1 fotografer, dan 3 reporter dan 1 fotografer itu siswa gitu. Nah di situ kami pastinya berkoordinasi lah satu sama lain, bekerja sama untuk membentuk suatu majalah digital yang pastinya tersusun rapi, yang bagus, yang dapat menarik perhatian banyak orang. Terus juga intinya yang memenuhi syarat majalah digital juga lah gitu. Oh gitu, keren banget. Keren banget. Nah, aku mau nanya nih, siapa aja sih yang terlibat dalam tim pembuatan majalah digital ini, dan gimana sih cara pembagian tugasnya itu gimana? Oh, mungkin tadi udah disebutin juga sama Iya. Faris. Oh iya, ada ada 3 siswa. siswa dari ada 4, yang 3 jadi reporter dan 1 jadi fotografer. Itu Lalu masuk ada OSIS ya, itu itu masuk dari OSIS. OSIS. Oh. Nah, lalu ada siswa juga Di luar ya, OSIS, di luar OSIS ada yang membuat puisi, resensi novel ya cerpen, kebanyakan. ya, Abis itu resensi. komik Komik ya, juga komik yang ada. digambar Ada sendiri komik juga juga. ada. Dibikin, wah keren banget kok. Itu dari Dibikin luar sendiri. ada Bikin sendiri, yang ya. gambar sendiri. Terus juga guru ya, Guru juga. pastinya, emang kepala sekolah kita. Berarti semuanya ikut turut Ikut serta berpartisipasi. ya. Wah, keren Iya. banget. Oh, Sangat bekerja sama sekali gitu. dan merangkul lah. Benar. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama Kak Farisya. Boleh. Boleh. Oke. Jadi aku mau tanya nih, gimana sih kalian tuh menentukan tema dari majalah yang akan kalian buat gitu? Jadi kalau kalian lihat, kita di sini punya judul Sekolah Asyik Tanpa Kekerasan. Ini tuh berdasarkan tagline yang di atas, ada berkarakter, inovatif, dan ramah anak. 3 kata itu kami ambil dari visi misi sekolah kita gitu. Jadi memang saat itu, saat kita memulai proses pembuatan majalahnya, khususnya waktu itu sedang memikirkan covernya mau gimana nih, judulnya mau gimana. Dan saat itu harus ada 3 tagline. Akhirnya aku dan Ibu Tatik ya selaku pemimpin redaksi waktu itu, kita membuat tagline 3 kata itu yang kita ambil dari visi misi sekolah memang gitu. Keren banget. Keren banget ya. Kayak langsung bikin majalah. Majalahnya juga bagus banget. Bagus banget. Ada yang dari buku, ada yang dari digital juga. Betul. Keren. Kalau ini di depan kita ini bisa ada digitalnya? Ini digital Yang tapi yang ini belum. Ini Oke. episode 1, ini episode 2. Oke. Ini berarti awal-awalnya ya. Yang ini awal-awalnya yang masih yang mungkin belum lengkap lah gitu. Kalau ini udah lengkap, yang udah bagus. Kak, aku mau nanya nih, langkah-langkah apa sih yang diambil oleh OSIS untuk memastikan kelancaran proyek ini? Nah, ini kan Itu kami selalu berkoordinasi tentunya betul, dengan tim redaksi. intinya jangan miskomunikasi Ya, sih dan kita juga gitu. miskomunikasi pastinya. Ya, mungkin gitu aja. Iya, miskom tuh kayak Susah banget. Benar. Itu bikin apa, terhalang ya kalau Terhalang, kayak gitu benar. tuh bikin suatu hambatan sih kalau misalnya miskomunikasi. Karena yang satu kemana gitu. Bener banget sih. Oke, Kak, ini aku mau nanya nih sama kakak-kakak. Kalau peran ketua OSISnya nih dalam motivasi anggota-anggota yang lainnya untuk terlibat dalam proyek ini, baik secara langsung ataupun enggak tuh gimana sih, Kak? Mungkin Boleh. aku saling memotivasi aja sama anggota-anggotanya, dan
kami saling memotivasi, menentukan jadi tugas enggak juga aku masing-masing doang. ya, Iya, sama menentukan tugas masing-masing. mungkin kalau ada yang mau nanya tugas, kita saling check and bantu, recheck sih. iya, habis itu saling ngecek Iya, kalau misalkan ada yang masih kurang, ada yang salah kita ingatkan satu sama lain gitu. Ya intinya tuh saling melengkapi aja Iya, sih saling ya. melengkapi. Karena kan sesungguhnya manusia tuh gak ada yang sempurna. Nggak ada yang ya. sempurna Jadi kita gitu. Harus perlu- bersama-sama nih gitu ya kan. Bener banget. Karena kan makhluk sosial. makhluk sosial. itu Saling membantu. Saling membantu. benar. Oke, boleh Kak Keisha. Ada mungkin pasti kalau kendala tuh pasti selalu ada ya. Nah aku mau nanya nih, apakah ada kendala teknis yang dihadapi selama pembuatan majalah digital? Terus gimana nih kakak menghadapi mengatasinya tuh gimana? Oke, Untuk punya aku kendala nih. teknis mungkin nggak ada ya, karena sebenarnya lancar-lancar aja gitu, lancar-lancar aja karena emang lagi-lagi tadi aku bilang kita harus banyak-banyak koordinasi, kita harus banyak-banyak komunikasi, karena dan alhamdulillah juga untuk pengumpulan majalahnya ini untuk melalui proses editing itu tepat waktu gitu, walaupun ada beberapa hambatan tapi tidak maksudnya nggak menghalang buat atau menghambat. iya gitu dalam proses majalah ini. Ini pasti keren banget ya. Selama ini udah berjalan berapa lama ini Kak kebetulan? Ini kita di Di bulan bulan Desember Oke. sampai sorry ya. Januari. Iya, Selesainya di Desember itu Januari. aku ngikut pelatihan ya waktu itu sama guru aku dalam bidang jurnalistik. Emang kita serap lah ilmu-ilmu buat membuat majalah ini. Terus kalau nggak salah sekitar bulan Januari ini baru dipublikasikan. Karena harus melalui proses editing juga kan ya. Kita bekerja sama dengan media guru. Udah mau 1 tahun tapi belum ada masalah teknis. Bener. Keren banget. Bener, kayak jalan tol aja gitu. Oke. Sekarang aku mau nanya sama Kak Endika nih. Kalau cara mempromosikan program ini sendiri tuh kalau dari OSIS ataupun dari sekolah sendiri tuh gimana sih Kak ke siswa-siswa? Kalau kita mungkin diberitahu juga ya ke siswa-siswanya, dikasih informasi kalau kita ini ada Majalah digital loh gitu. dan mereka menyebarkan juga ke teman-temannya. Bahkan yang di luar sekolah pun Ya, boleh bahkan di luar gitu. sekolah juga tahu. Dan juga kita pernah ikut Jakarta Expo ya waktu itu di Monas. Iya, Jakarta Expo. Waktu itu Jakarta Expo yang memang SMP, SMA, SD tuh mengadakan pameran gitu kan. Nah terus kita emang waktu itu kita bikin barcode dan kita isinya tuh ini gitu, majalah digital. Jadi kita sekalian mempublikasikan ke halayak lama ya gitu. Ya, jadi yang kenal bukan Enggak di sekolah doang Iya. gitu, luar juga bisa. Udah go kota ya. Iya. Kayaknya pernah deh aku dateng ya, tapi kurang tahu juga. Wah, kayaknya pernah denger tuh. Mungkin iya. Jakarta Expo ya. Iya, yang di Monas waktu itu. Iya, kayaknya aku dateng deh. Wah, jangan-jangan kita pernah ketemu nih. Jangan-jangan. Kalau enggak nih. Enggak dong. Tahu siapa sih? Nih aku mau nanya nih, gimana sih OSIS berperan dalam menggalang dana atau sumber daya untuk mendukung pembuatan majalah digital ini? Oke, untuk dana kita nggak ada pungutan dari manapun ya, baik dari orang tua, baik dari pun siswa. Jadi emang kalau misal ada dana pun mungkin dari pihak sekolah aja. Jadi OSIS dan siswa-siswa lain nggak ada pungutan kayak gitu. Kalau ini sendiri tuh dia emang berarti nggak pernah harus bayar ya? Iya. Langsung buka-buka aja gitu. Langsung baca-baca aja. Oh kalau baca iya, Baca, baca aja langsung gitu. baca, Soalnya iya. dalam bentuk digital Bener. gitu, tinggal kirim-kirim gitu. Buka link aja mungkin. Oke, sekarang kan ini udah mulai berjalannya udah lumayan gak singkat ya, udah beberapa bulan. Gimana sih Kak masukan-masukan dari siswa-siswi yang ada di SMP 198? Pastinya mereka antusias ya punya majalah digital gitu. Emang sebelumnya kita juga punya majalah episode 1, cuman kan dalam bentuk hard copy gini. Jadi kalau misalnya kita nggak punya, kita nggak bisa baca dong gitu. Kalau misalnya majalah digital ini kan kita tinggal share ke satu sama lain, kita bisa gitu ngebaca. Terus juga tampilannya juga jauh lebih menarik, isinya juga jauh lebih baik dari yang sebelumnya, lebih lengkap juga. Jadinya pasti siswa-siswi SMP Negeri 148 Jakarta pastinya juga sangat-sangat antusias dengan adanya majalah digital ini gitu. Antusias dari siswa. Nah kan tadi kata kakak sendiri di G Expo udah pernah nih ada nggak sih masukan dari masyarakat yang udah tahu tuh? Ada nggak sih masukan-masukannya gitu? Masukannya paling apa ya ini kalau Mungkin gitu?
diperlengkap aja mungkin. mungkin. Oh, iya. Tapi kalau misalnya emang dari segini mungkin sudah Sudah bagus. sudah baik. Tapi kalau misalnya emang ini baik, kedepannya bisa lebih baik lagi Iya, gitu. Kalau pasti misalnya mau lah. meluncurkan episode 3 boleh gitu. Mungkin. Karena kan 1 2. Tapi keren banget ini, aku masih suka ngeliatin aja gitu, kayak keren banget. Itu di Jakarta Expo tuh ada nggak sih Kak, mungkin guru-guru yang pernah bilang ke kalian kayak saya juga mau sekolah saya kayak gitu, ada nggak Kak? Kayaknya ada. Oh ada. Hah, keren Ya, sekali. mungkin sekolahnya mau ikut meluncurkan majalah digital juga. Nih gimana sih gimana pandangan dengan kakak tentang peran teknologi dan mempermudah pembuatan majalah sekolah ini? Nah, tentu peran teknologi ini sangat penting ya. Karena Lagi-lagi kita digital kita ya. digital ini. Dan kita kalau juga mau nulis dan membuat format di majalah digitalnya juga melalui teknologi. Iya, Iya. karena kan harus menggunakan gawai misalnya kayak laptop Iya, gitu kan. Jadi emang berguna banget sih kalau untuk teknologi untuk majalah digital ini sendiri. Ya, keren, benar. Tapi emang zaman sekarang sih kayaknya orang tuh lebih memilih buka HP daripada buka Betul, buku. Iya, betul betul. banget. Karena pun kadang di HP pun ada buku gitu. Iya, benar. Contohnya kayak majalah digital Iya. ini kan Dan gitu. Jadi, lebih mudah juga. Ngapain punya media lain kalau udah punya satu media yang bisa buat banyak gitu kan Iya, ya. benar. Karena juga di media sosial tuh kayak ada yang di YouTube nih menjelaskan tentang buku-buku ini kan, jadi kita jadi gampang gitu. Benar. Nah, dijelasin lagi. Jadi kan kalau kayak gini kan jadinya nggak gampang FOMO gitu ya. Kayak kalau misalnya dijelasin terus pengen baca nggak perlu nyari bukunya gitu kan ya. Buka link aja. Link Iya, aja. tinggal share aja share. gitu. Pasti kan lebih memudahkan gitu ya. Betul. Itu pasti juga kerasa nggak sih? Ya kan, kayak kerasa kayak misalnya nih kalian baca buku lebih enakan ebook gitu. Oke, lanjut nih Kak. Kalau rencana OSIS nih untuk kelanjutan dari majalah digital ini tuh di masa depan gimana sih Kak? Karena emang ini edisi 2 sudah selesai ya. Mungkin kalau misalnya ke depannya OSIS generasi selanjutnya mau bikin juga bekerja sama dengan guru, dengan kepala sekolah, boleh untuk meluncurkan edisi ketiga gitu. Kalau ini kan udah bagus ya, ke depannya harus lebih bagus lagi sih Dan gitu. mungkin ada di sekolah kami juga ada rencana mau Eskul mengadakan ya, ekskul ekskul jurnalistik. Wow. Gitu. Ih, mau ikut. Satu, dua dong. Dua dong. Kita itu Jurnalistik. Iya Jurnalistik, gitu. ya. Itu Baru emang perencanaan sih. udah dari lama mau jalan atau baru-baru ini aja nih? Itu emang pas kita pas kita mau bikin ini guru kami bilang kayaknya ngejalan ekskul jurnalistik seru juga ya gitu. Itu emang perencanaan dari pas kita buat ini sih gitu. Cuman baru pengen kita kembangkan lagi ya. Iya. Asik banget. Mau deh ikut ekskul jurnalistik, mau. Ini aku lihat nih namanya Sabila News. Sabila Sabila News tuh News. apa tuh? News. Sabila Ah, itu itu 198. Oh, Gitu, 198. singkatannya. Iya, Sabila News. Oke. Bang judulnya itu. Wah keren sekali. Gak bisa stop bilang keren karena emang bener keren banget. Iya, terima Bener. kasih. Karena baru tahu. Karena biar kirain dari mana-mana aja keluarin majalah kayak gini, tapi dari sekolah aku baru tahu. Benar, kayaknya pernah deh aku baca satu mungkin ya, nggak tahu deh. Dari mana itu Al? Dari Ingat mana nggak? ya, nggak tahu deh. Oke, aku dikasih tahu nih dari tim, katanya tuh kalian berdua bawa materi. Wah, boleh dong kakak ditampilkan materinya. Ya, mau lihat dong. Apa nih? Majalah digital. Boleh, Kak? Boleh jelasin ya? Boleh dijelasin kak. Ini apa ini kak? Di sini ada artikel Sabila News-nya. Di sini tuh kumpulan karya-karya kita juga pastinya, dan ini tapi belum dalam bentuk buku seperti ini. Ini baru artikelnya aja, kumpulan artikel-artikel gitu. Kalau ini kan lebih ada gambarnya ya kan, Iya. udah lebih lengkap, udah lebih warna-warni. Kalau ini hanya dalam bentuk Word aja gitu. Ini linknya bisa ditemuin di mana nih kak? Kayaknya ini itu ya, link website ya. Mungkin nanti ada kan. Kita juga punya barcode-nya sih buat majalah digital ini. Kalau emang ini untuk bahannya aja gitu. Oke, boleh dilanjut? Oke, apa ini kak? Di sekolah kami waktu itu
ada mengadakan deklarasi anti bullying. Jadi Ini sekolah kita pada tanda tangan ya Iya, kalau jadi nggak siswa-siswanya pada tanda tangan salah. Pada tanda tangan untuk deklarasi di lembaran di gitu lembaran judulnya gitu, deklarasi terus, anti ya. bullying gitu karena untuk mencegah Cegah. banyaknya kasus-kasus Iya, bullying di kasus sekolah bullying. gitu kan. Jadi kita membuat deklarasi ini. Jadi deklarasi anti bully itu komitmen bersama untuk Iya, gak membuli betul, gitu betul. ya. Heeh. Oke. Ini Kak Seto. Oh iya Kak Seto. Kak Seto. Ya. Waktu itu Kak Seto datang kunjungan ke sekolah kami. Emang untuk apa ya waktu itu nih? Emang program Kak Seto ya Programnya, untuk program Kak Seto. untuk berkunjung ke sekolah-sekolah dan sekolah kami alhamdulillahnya masuk ke dalam salah satu list Kak Seto untuk datang gitu. Wow. Dan antusias siswa-siswa SMP 1 Mapan Iya, Jakarta dong. sangat-sangat Iya sih. antusias gitu. Kelihatan Karena, sih, bertemu dengan Kak Seto. Secara real life. Heeh. Benar. Aku juga mau ini mah. Iya, mau dong. Boleh dilanjut Kakak? Oke. Wow. Ini Heart Heart Expo. Expo. Waktu Ini itu apa? kita ini juga sosialis ini tuh tentang Sosialisasi Heart tentang Expo seni. tuh tentang iya Seni waktu seni itu Heart Expo tuh itu singkatannya apa ya? Intinya itu dia tuh tentang seni-seni anak mulai dari lukisan, mulai dari yang kayak miniatur-miniatur gitu Iya, ya. miniatur, lukisan. Dipamerin Karya-karya di gitu. kegiatan ini gitu. Kalau boleh tahu ini kegiatannya kapan nih Kak? Apa ya waktu ini kapan ya? Desember ya, bulan Desember 2023. Emang ya? Iya. Tapi mungkin ya. Mungkin ya, tanggal- Udah beberapa bulan yang lalu sih gitu. Keren Dan sekali. untuk foto yang sebelah sini ini untuk tim redaksi kita. Ini tim inti yang aku bilang tadi. Ada 3 reporter dan 1 fotografer. Ada pelindung, ada Bu Erni itu di tengah kepala sekolah kami. Ada pembina, Pak Yawan itu yang laki-laki ya. Terus ada pemimpin redaksi ada Bu Tatik yang jilbab hitam. Terus ada Anggota. redaktur pelaksana. Pelaksana, ya. Ada Bu Niswa sama Bu Novi, ada Bu Aul juga, terus sama bendahara bendahara, kami Ibu ada Bu Suli. Suli. Itu tim inti untuk Keren. majalah digital ini. Itu di itunya kegiatan itu di mana itu yang sebelah kiri ya? Heart Expo ini. Heart Expo, ya. Ini di hotel apa Acacia, waktu itu? Acacia. Acacia, di luar ya? Iya di luar. Wah, keren Dan sekali. itu nggak cuma sekolah kita juga, sekolah lain juga di. Oke. Oke, boleh dilanjut Kakak? Lanjut. Oh, udah. Ternyata udah. Itu udah, padahal masih seru nih. Benar, masih seru. Aku tadi masih kepo tuh. Iya benar. Oke. Aku mau nanya nih, gimana sih OSIS nih, peran OSIS secara OSIS memastikan keberlanjutan proyek ini ketika ada pergantian kepengurusan nih, regenerasi ya? Mungkin kami pengurus OSIS yang sekarang memilih untuk anggota-anggota OSIS di Iya. di Kita tahun yang pastinya depan, nggak salah pilih ya untuk Iya. ke next generationnya Next kita juga generation-nya. nggak mau yang apa ya, yang sekiranya mampu, yang Iya. sekiranya bisa, yang Iya. berminat juga, ada minat, ada bakat di dalam bidang organisasi ya untuk OSIS pastinya bisa akan ikut kita inikan melanjutkan. lagi. Mungkin bisa lanjut ke episode 3. Juga. Untuk OSIS selanjutnya Harus kita dong. tunggu ya. Selanjutnya ya, Iya. tunggu aja. Tapi kayaknya pastinya regenerasi itu kan gak bisa dalam satu malam langsung ganti. Betul. Iya, betul. Kalau sekarang tuh udah apa nih upaya untuk regenerasinya? Kita ya programnya seperti biasa ya, misalnya kayak LDKS, LDKO. Mungkin di LDKS nanti mungkin kita akan wawancara, tes Ya. tulis mungkin seperti itu. Jadi untuk mengetes lagi kira-kira benar-benar berminat nggak atau punya bakat gitu dalam organisasi gitu. Tapi yang paling penting minat sih gitu dan Benar. mau berani gitu. Karena kan dengan minat itu semuanya pasti bisa. gitu kan. Betul. Selama Asal ada mau, asal ada Nah. niat gitu. Oke. Untuk kedepannya nih Kak, ini kan sekarang kan istilahnya siswanya itu yang terlibat tuh masih dalam jumlah yang sedikit ya. Iya. Apakah ada kedepannya rencana untuk lebih memperluas lagi Mungkin keterlibatan siswa-siswa lain mungkin di luar OSIS, bisa aja mungkin di luar sekolah gitu, ada nggak Kak? mungkin dari luar bisa OSIS dari sih luar OSIS ya. lebih Jadi, banyak di lebih banyak yang ikut partisipasi berpartisipasi. lagi. Jadi nggak cuma OSIS saja gitu kan. Kalau OSIS terus kan juga boring juga kan Iya, lama-lama. iya. Jadi harus di luar OSIS juga gitu. Ya, kadang tuh kita terlalu ada OSIS aja Iya, kita mah iya, ngapain bener. udah biasa. Jangan kayak gitu terus gitu. Iya. Masa OSIS terus gitu. Ya. Dari luar OSIS juga harus ikut berpartisipasi dong. Tuh. Ya, harusnya harus ada kesadaran dirinya juga ya. Harus walaupun ada doa kesadaran SMPK, diri. Iya, kadang tuh nyuruh-nyuruh OSIS aja tuh, OSIS aja, MPK aja tuh. Dikit-dikit OSIS, dikit Iya. OSIS jangan gitu. Iya. Nggak bisa ya, nggak bisa Kesadaran gitu. diri dong. Kan jadinya 4L apa tuh? tuh? Lo lagi Kata, kalau lagi itu juga
Oh, salah ya. bener deh. Lo gimana lagi, sih? lo lagi 4 Iya, benar. empat. Benar, aduh. Aduh, gimana Kembali lagi sih? otak aku cuma 1 GB ya. Gak apa-apa kan zaman sekarang mah apa-apa dicatat juga gampang. Nah, kalau inget lagi nih. Kalau inget dicatatnya. Iya benar banget. Tapi kan pasti sekarang apa nih yang udah jalan? Mungkin sekarang udah nyoba untuk mengajak nih lebih banyak siswa-siswa dari luar OSIS MPK mungkin sekarang apa masih dalam proses? Gimana tuh Kak? Mungkin kita Mungkin masih masih dalam dalam proses proses ya, ya, karena proses. baru tadi kita mengadakan kegiatan literasi untuk membaca bersama, baca buku cerita bersama. Jadi kita pelan-pelan sih ya kan buat ngajak di luar OSIS buat lebih berkarya lagi di bidang menulis gitu. Ya, mungkin Kan kayak banyak nih baru yang anak kelas 7 yang baru masuk ya. Gimana sih Iya. pendapat kelas 7 melihat adanya ini nih? Majalah digital. Majalah itu lu apa sih? First impressionnya masuk 198. itu mereka kaget. Iya, kaget ya, karena mungkin karena- SD-nya sebelumnya nggak punya majalah atau Iya. segala macam. dan, di SMP Dan nggak cuma satu gitu, ada 2 kita punyanya, malah yang satu digital, yang satu nggak digital gitu. Mungkin pasti merekanya punya apa ya, menarik juga ya, Menarik ini ya, menarik tertarik. perhatian ya, Menarik tertarik dan Oke. Apa Kakak sendiri punya nggak Kak saran-saran nih untuk lebih melibatkan lebih banyak siswa lagi untuk sekarang gitu? saran. saran. Mungkin kalau untuk melibatkan ya, kalau untuk saran-saran aku mungkin kalau misal mungkin siswa-siswa misal di luar OSIS yang mungkin emang ada yang punya bakat terlihat gitu kan, misal di kelas nih, misal di kelas dari pelajaran bahasa Indonesia dia kelihatan aktif nih gitu, mungkin bisa kita ajak untuk ikut berpartisipasi gitu dalam menulis, bisa dalam membaca gitu, hal-hal kecil aja terlebih dahulu, tapi pasti nanti bisa membuat suatu karya yang besar gitu. Itu keren banget. Nah, aku mau ini gimana sih OSIS menilai kesuksesan dari proyek majalah digital ini? Terus aku mau ini apa sih indikator utamanya? Tuh Kak siapa? Farisha atau? Andika boleh? mungkin karena majalahnya sudah Sudah ada ya. sudah ada ya, bisa dibilang ya, Bisa dibilang sukses ya, berhasil sukses. gitu. Dan Alhamdulillah. alhamdulillah berhasil ya. Bukan sesuatu yang gampang ya. Karena nggak Iya. mudah juga gitu. Terus ada jatuh bangunnya ya. Iya. Jatuh Tadi bangunnya. nggak ada itunya ya. Nggak ada kendala Kendalanya teknisnya. ya. Kendalanya Bangun nih. mungkin kalau kendala teknisnya mungkin yang bukan yang suatu yang kendala yang besar Iya, banget yang gitu. Mungkin menghalangi membuat tetap bisa. Alhamdulillah majalah di sana tetap jalan gitu. Iya. Oke. Kalau Kakak ya kedua-duanya nih, aku mau jawaban dari dua-duanya nih. Kakak gimana sih ngelihat masa depan dari project ini tuh gimana sih? Oke. Apakah kedepannya mungkin akan lebih berjaya lagi atau gimana? Mungkin akan lebih berjaya lagi ya, mungkin generasi-generasi selanjutnya mau menerbitkan majalah lagi gitu Dan pastinya. tentunya mungkin akan lebih baik lagi dari Lebih yang baik sekarang. lagi. Kalau sekarang udah baik, berarti Ya. seharusnya harus lebih baik lagi gitu kan. Dan nggak mungkin berhenti di edisi 2 ini juga kan. Pasti bakal terus lanjut. Gitu. Kak, aku bingung banget nih, kan dari tadi kan digital boleh nggak sih Kak? Kalau mau lihat digital tuh di mana sih Kak? Kita ada di barcode kita ya. Barcode ya nanti. Dan aku tadi dikasih tahu nih kayaknya ada di deskripsi video. Oh, iya ada di situ. Harus Itu, dong, itu. harus dicek. Boleh, di harus bawah. dicek. Di bawah sekarang. Wah. Sekarang Untuk nih, lihat sekarang. majalah digital kami nih. Kayak tadi dilihat linknya mana nih pas nonton? linknya mana? Udah, Iya. kita di rumah, linknya mana nih? Lihat di Lihat di bawah. Di deskripsi Ya, video. oke. Pasti ada. Oh, Oke. yang itu di situ. Oke. Nah ini aku baru lihat tadi ada di screen. Sayang banget nih. 30 menit udah habis. Aduh, Nggak berasa banget. Udah Nggak kerasa kerasa. Baru 1 menit nih padahal Iya, udah ya. Baru kedip udah selesai. Padahal pertanyaan kita masih 1.223.000 ya. Aduh, itu Kayak capek ngejawabnya kayaknya. sampai tahun jalan. depan nih Iya, ya. betul. Tapi untuk menutup aku boleh dong minta harapan nih dari Kak Endika dan Kak Farisha buat Harapan dulu mungkin. acara boleh? ini, dan pokoknya harapan Kakak aja gitu ke depannya. Oke, mungkin harapan aku lebih banyak siswa-siswa yang berpartisipasi mungkin untuk membuat majalah digital nantinya, dan ilmu-ilmu dari membuat majalah digital ini bisa Diserap lebih banyak lagi gitu ya. banyak lagi dan bisa bisa diambil.
lakukan nanti mungkin di masa depan. Iya. Gitu. Karena dalam bidang jurnalistik tadi yang aku bilang juga kan, tadi sekolah kami insya Allah bakal mau mau bikin eskul jurnalistik ya gitu. Jadi di dalam eskul itu siswa-siswi bisa mengekspresikan dirinya dalam menulis ataupun dalam kegiatan bidang jurnalistik tersebut. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Kak udah datang siang hari. Terima kasih Kak. kembali. Terima kasih Kak. Hebat. Benar. Kalian juga nggak kalah hebatnya tahu. Semoga apa yang dibagikan sama kakak nyampe nih di sobat belajar di rumah. Semoga. Pasti harus. Harus. Pakai hashtag harus banget. Nah itu harus banget. Oke. Buat sobat pintar yang mau juga menjadi bintang tamu di Biskop Pajak, kamu bisa menghubungi 0877 3996 2161. Sekali lagi 0877 3996 2161. Atau kamu bisa follow Instagramnya Duelan Podcast dan Jack Disdik TV. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Jack Disdik TV ya. Nah, akhirnya kami berdua pamit undur diri. Aku Kesi Farah Dan aku Aulia Zahra beserta tim yang bertugas pada hari pamit undur diri. Tetap di Biskop aja, bincang seru komunitas belajar Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.